Selamat pagi, saya Naomi Estemita Fauziadewanto. Saya menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian fellowship neonatologi juga di FKUI. Kemudian saya melanjutkan postgraduate training of newborn services di Monash Medical Center, Melbourne, Australia. Saya mendapatkan gelar konsultan di bidang neonatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan menyelesaikan studi doktoral S3-nya di FKUI juga. Saat ini saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara dengan NIPTK 0714264264323072. Kali ini di blok reproduksi saya memberikan kuliah tentang resusitasi neonatus. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memberikan manajemen bayi baru lahir dengan baik dan dapat menunjukkan keterampilan menangani bayi baru lahir termasuk resusitasi neonatus. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tadi kita refreshing atau bahas sedikit mengenai resusitasi neonatus ya. Oke, capaian pembelajaran pada kuliah ini tentunya kita berharap mahasiswa mengerti bagaimana merencanakan manajemen bayi baru lahir. Kemudian bagaimana bisa menangani atau keterampilan menangani bayi baru lahir termasuk resusitasi neonatus ya. Sebenarnya dalam resusitasi neonatus kalau kalian ngikutin kursus yang benar-benar resusitasi IDAI itu 3 hari, 1 harinya belajar online, yang 2 harinya onsite itu belajar bolak-balik dari pagi sampai sore itu resusitasi intinya yang dialurin ya, baru hari ketiganya itu ujian. Oke, tapi kita mempersingkat paling tidak mengerti basic alur resusitasi neonatus karena ini sangat diperlukan untuk dokter-dokter di setiap rumah sakit menyediakan layanan persalinan. Harusnya siapapun yang menangkap bayi harus bisa resusitasi ini, baik bidan, baik perawat, apalagi dokter ya harus tahu resusitasi neonatus ini. Kalau kita lihat di atas, nomor 1 adalah konseling antenatal, pembagian tugas tim, persiapan alat, baru lanjut selanjutnya. Sebenarnya 90% dari itu lahir kita mungkin nggak perlu harus resusitasi yang macam-macam, tetapi 10% biasanya memerlukan penanganan resusitasi yang lebih paling tidak early dengan breathing, dan 10%-nya lagi bisa sampai lanjut, bisa sampai perlu sirkulasi and drugs. Makanya setiap penolong persalinan atau yang menangkap bayi paling tidak harus siap dong sampai ABCD-nya. Meskipun 90% nggak perlu sampai D, tapi kita sebagai dokter harus siap yang terburuk sekalipun, meskipun tidak diharapkan demikian ya. Oke. Jadi yang perlu adalah penilaian cepat, tindakan yang tepat, dan teamwork ya. Kalau sudah tahu nih, misalnya ada optin yang bilang, oh kita mau lakukan SC sito, kenapa? Misalnya bayinya prematur, ibunya perdarahan, kita sebagai tim yang menangkap bayi harus mempersiapkan. Jadi kita bicara dengan keluarganya, kemudian kita bagi tugas tim, persiapan alat, kemudian ini alurnya dulu, nanti saya breakdown satu persatu. Pada saat bayi lahir kita harus tahu dulu bayi ini prematur atau tidak, kemudian napasnya nangis kencang atau dia lemah nangisnya, atau bagaimana tonus ototnya. Kalau dia tidak salah satu itu, jadi lahirnya oke, bukan prematur, nangisnya kan kita udah langsung
bisa rawat gabung sama ibunya, ke ibunya lah, bisa IMD dan lain sebagainya. Tapi kalau salah satu itu iya, kita harus masuk ke langkah awal, ya. Nanti saya breakdown langkah awal itu seperti apa. Nah, yang juga mesti diingat adalah saturasi. Pada saat bayi lahir, saturasi tidak langsung 100%, tapi bertahap, ya. Ada yang menit pertama 60, 65 dan seterusnya. Kemudian pada saat setelah langkah awal kita harus assess ulang bagaimana napas bayi. Nah, di sini yang penting ini, intinya dari bagian ini adalah kamu harus menilai bagaimana usaha napas dan laju denyut jantungnya. Apa yang membedakan kamu harus CPAP atau VTP? Ya, ini penting banget. Kalau CPAP itu artinya dia punya usaha napas tapi tidak adekuat. Misalnya dia merintih, tidak adekuat. Tapi kalau dia atau benar-benar akut, tidak ada napas atau heart rate-nya di bawah 100, kalian harus apa? VTP, ya. Jadi bedakan mana yang harus VTP, mana yang harus dikasih CPAP saja. Itu kuncinya. Karena pada saat ujian pun itu yang bolak-balik di dalam megapod yang dipertanyakan, yang dimasalahkan adalah itu nomor 1. Kemudian kalau ternyata anaknya napas tidak adekuat, kita kasih CPAP, kita kasih PIP saja, masih merintih, kita bisa naikkan PIP-nya supaya dia lebih enak, dari PIP 7 misalnya ke PIP 8. Kita sebut dia gagal dengan CPAP kalau dia sudah dinaikkan PIP-nya jadi 8 dan fraksi oksigennya 40%, masih tidak tercapai saturasinya, kita sebut gagal CPAP dan kita harus apa? Intubasi kalau dia gagal CPAP. Ya, ini secara singkat dulu. Oke, sekarang kalau yang sebelah sini, yang VTP. VTP ini kita nilai, VTP itu harus nomor 1, kita lihat ya, seperti di sini ada sungkup ya. Nanti kita breakdown juga. Sungkupnya itu harus sesuai dengan ukuran muka bayi. Jadi kalau kita berhadapan dengan bayi yang prematur, jangan pakai sungkupnya yang besar, ya. Kita harus sesuaikan sungkupnya, kan ada SMM. Jadi kira-kira, oh ini bayinya yang akan lahir berapa kilo. Makanya itu tadi penting pada saat briefing pembagian tugas, ya. Oke. Kemudian kita VTP. Jadi pada saat bayi lahir sampai kita melakukan VTP ini harus selesai dalam waktu 60 detik. Kalau kita VTP, kita lihat efektif atau tidak. Kalau misalnya dada belum mengembang, artinya belum efektif. Kita lihat ada masalah atau tidak. Nanti saya breakdown di belakang. Tapi ini seperti ini kira-kira aluran cepatnya. Kalau VTP itu artinya yang harus di VTP adalah tadi yang heart rate-nya kurang dari 100. Kita VTP. Kemudian lihat efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, kita betulkan skripta ya. Nanti dilihat ini. Kalau sudah di VTP masih belum baik juga, ternyata heart rate-nya malah turun sampai di bawah 60, kita harus kompresi dada. Jadi kalian yang penting adalah tahu kapan harus CPAP, kapan harus VTP, kapan harus kompresi dada. Itu kuncinya ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kompresi dada yang sebelah sini, VTP dengan kompresi dada, ternyata laju denyut jantungnya tetap tidak mau naik, masih di bawah 60, artinya kita harus masuk ke yang drugs, ya, obat-obatannya epinefrin dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa syaratnya kompresi dada apa? Apa syaratnya kompresi dada? Ventilasinya harus gimana? Harus adekuat. Ya. Ventilasi adekuat artinya ventilasi harus efektif. Ventilasi efektif artinya dia juga sudah harus
FPU2 100% dan sudah terintubasi. Jadi VTV yakin efektif, masih tidak naik, baru kita kompresi dada. Nah, pada saat sudah diintubasi FPU2 100%, sebelum dikompresi, kita lihat dulu dong, kita VTV barangkali 15 detik. Kalau ternyata sudah naik handritnya, ya kita nggak jadi kompresi. Jangan-jangan tadi kamu ventilasinya memang belum efektif. Jadi ingat ya, poinnya sebenarnya dari segini ini adalah yang tadi lagi saya ulang-ulang itu penting banget. Karena kapan harus CPAP, kapan harus VTP, kapan harus dikompresi dada, apa syaratnya kompresi dada, apa yang disebut ventilasi efektif, ya. Kalau masih nggak naik juga, harusnya baru naik bentraks. Kira-kira seperti itu alurnya. Di setiap kali tindakan atau ujian sekalipun bolak-balik, yang penting kamu menguasai alur ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tim resusitasi tadi kita bilang bahwa dalam suatu penanganan kasus yang baik harus ada tim yang solid. Tim itu terdiri dari kapten, asisten alat dan asisten obat, ya. Masing-masing punya job desk sendiri, ya. Kalau kita lihat di leader, dia terutama RW dengan breathing. Jadi kalau dia urusin RW breathing, dia harus dalam penanganan, dia harus dibantu oleh asisten. Asisten juga harus tahu job desk-nya. Jadi asisten alat menyiapkan alat-alatnya, akses IV atau UVC-nya, kemudian obat-obatnya harus disiapkan. Kalau sirkulasi juga dia harus siapin semua yang diperlukan oleh asisten sirkulasi. Nah, alat-alatnya coba, yang asisten alat dia harus secara termoregulasi apa yang harus disiapkan, performan. Plastik kalau bayinya prematur di bawah 1500 dia disiapin plastiknya. Topi, ya itu bagian dari termoregulasi. Kemudian yang RW breathing, yang alat harus disiapkan seperti ini tadi ya, kita lihat ya, ada balon suku, ya, kemudian suction, ya, ini suction. Kalau kira-kira kita menghadapi bayi yang mekonium aspirasi, kira-kira kita perlu suction yang kecil atau besar? Ya, ya, yang besar ya. Yang besar jadi biasanya itu nomor 12, ya. Oke. Kemudian ini ada EBT, ya. Ini EBT. Ini semua disiapkan. Kita tidak berharap yang terburuk, tetapi dalam mempersiapkan alat-alat kita harus siap. Misalnya kita perlu EBT nomor 3, tapi selalu kita siapkan satu di bawah dengan satu di atas. Jadi 2,5, 3, 3,5 supaya lebih komplit ya. Kalau kita perlu udah tinggal ambil. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih konseling antenatal itu penting? Ya? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa pentingnya konseling antenatal? Mungkin untuk kita mengetahui persiapan kita sebelum memulai persiapan kita untuk resusitasi dari itu. Jadi benar, kalau kita dibilang sama ini akan lahir bayinya baru 30-31 minggu. Kenapa sih harus di SC misalnya? Ketubannya pecah, udah ketuban pecah. Jadi kita harus antisipasi ini bayi takutnya apa? Infeksi prematur, ya kan? Jadi kita persiapkan alat-alatnya seperti itu yang kita lebih menekankan atau lebih detail untuk menghadapi bayi prematur dengan kemungkinan infeksi. Kalau dia bilang ibunya hamilnya udah 41 minggu, ya kemungkinan akan berhadapan dengan bayi distres ya tadi mekonium aspirasi. Jadi kalau kira-kira akan menghadapi seperti itu, kita harus siapin salah satunya tuh suctionnya besar. Jadi itu yang kenapa pentingnya kita konseling antenatal, juga selain mempersiapkan fisik dan mental orang tua ya, kita tahu resikonya apa. Nah, yang perlu ditanyakan juga
sebagai faktor risiko apa dari ibu? Ibunya ada diabetes atau tidak, ada hipertensi atau tidak, itu berkaitan dengan kita harus tahu kita akan mengantisipasi akan bertemu bayi yang seperti apa. Contohnya kalau ibunya diabetes atau hipertensi berarti kan sirkulasi uteroplasentanya mungkin terganggu. Bisa saja bayinya lahir jadi apa? Bayi besar kalau ibunya DM. Jadi kita kemungkinan kalau kayak gitu bayinya bisa jadi apa? Bisa apa risiko bayinya? Hipoglikemi, betul ya. Salah satunya seperti itu ya. Terus obat-obatan apa yang dikonsumsi selama hamil? Itu kita juga untuk antisipasi ke bayi yang akan lahir ya. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke langkah selanjutnya, tapi semuanya balik ke yang alur tadi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, target resusitasi kalau pas bayi lahir dipasangnya di apa namanya? Pre-oximeter, dipasangnya di preductal. Preductal ada di mana? Pasangnya di mana? Preductal di mana pasangnya? Tangan kanan, ini kaki kanan, kaki kiri di mana? Tangan kanan, ya kan? Preductal ini ya kita pasang ya. Oke, tadi kan seperti awal prematur kan, nanti maka bisa breakdown dari alur yang tadi sebenarnya. Balik lagi itu tadi saya bilang bolak-balik kita belajar itu cuma satu lembar itu sebenarnya. Cuma saya breakdown satu-satu biar lebih jelas ya. Oke, jadi tadi prematur enggak, nafas enggak, kalau enggak ya. Kalau iya ya kita masuk langkah awal, kalau enggak rawatan rutin ya. Yang rawat gabung jaga kesehatan ya. Oke. Nah, tadi langkah awal itu dirangsang, angkatkan, posisikan kepala, bersihkan jalan nafas, keringkan, targetnya selesai 30 detik. Kita berharap, tadi kan saya bilang 90% nggak perlu resusitasi macam-macam. Jadi kalau dia agak-agak kurang bugar nangisnya, kita segera masuk ke langkah awal. Kita berharap dengan langkah awal aja dia langsung nggak perlu macam-macam, gitu kan? Oke, jadi tapi siap-siap nih ada dalam termoregulasi kalau bayinya prematur kurang dari 32 minggu kita langsung masukin ke plastik, nggak usah dimacam-macamin, langsung masukin supaya dia nggak hipotermi, ya, oke. Terus, nah mengenai lagi dari jantung tadi, yang ingat nggak yang kiri dengan kanan? Kalau dia napasnya di atas 100 tetapi kurang efektif atau masih meniti, kita kan kesulitan. Tapi kalau dia kurang dari 100 atau apnu, kita masuk ke VPP. Itu kunci. Dan target saturasi prediktal di menit pertama 60-65% dan selanjutnya naik. Kalau sampai menit ke-5 ke 10 dia masih 70%, artinya something wrong sama bayi. Tapi kita nggak bisa berharap di menit pertama sudah 90 atau 100%. Oke? Nah, ya, jadi SP2 lah, SPO2 juga langsung naik 100% saat lahir. Jangan panik, tapi ingat waktunya jalan terus. Jadi kebetulan jangan lupa pencet time after waktu jeda sambil lihat ya. Oke. Ini settingan VPP yang perlu kamu ingat ini aja. Kita berhadapan dengan bayi prematur atau bayi matur. Kalau bayinya cukup bulan, kita setting awal punya sikapnya kan 5 PIP yang ini. Kalau bayinya cukup bulan, settingnya bisa 25 sampai 30 di awal. Kemudian Pimax itu maksudnya supaya nggak kebablasan, pressure-nya langsung jeder. Jadi dikunci. Pressure maksimal 40 kalau bayinya matur. Tapi kalau bayinya prematur, kita setting maksimalnya 30. Takutnya apa sih kalau nggak dikasih Pimax? Kalau
Kalau pressure-nya terlalu besar, jeder jadi apa? Takutnya. Yes. Jadi itu yang kita cegah. Maksudnya resusitasi. Maksudnya supaya bayinya bugar, tapi jangan bablas jadi kotor. Oke? Ya, jadi semua ada rule-nya. Oke? Nah ini macam-macam alat-alat ya, dari fasilitas lengkap dan fasilitas terbatas. Ya, kalau di fasilitas lengkap, yang ini tadi ada tipis resuscitator yang tadi saya bilang itu ada di sebelah kanan. Ya, oke, lanjut. Nah ini yang penting, sungkup tidak boleh kekecilan, tidak boleh kebesaran. Sungkup itu harus sesuai dengan mukanya si bayi. Jadi kalau datang menyiapkan alat-alat sebelum mulai resus, ingat sekali lagi, ini kita menghadapi bayi yang cukup bulan, yang matur atau bayi kecil. Jangan nanti pas mau resus, bayi yang prematur, maskernya tutupin muka. Benar nggak? Ini kejadian sehari-hari. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan sampai kalian melakukan hal kecil tapi akibatnya fatal. Karena kalau kejadian atau kekecilan, ventilasinya tidak efektif. Sekali lagi kan, tadi kalau kita airway breathing-nya baik, mungkin nggak perlu sampai ke drugs. Tapi kalau ventilasinya kurang baik, bisa jadi harus intubasi, harus operasi jantung dan lain sebagainya. Itulah yang disebut mekanisme resusitasi yang baik ya. Oke, jadi tadi kalau kita kembali ke alur, indikasinya CPAP adalah nafas spontan tapi denyut jantungnya masih di atas 100, sebaiknya berhenti itu ya. Jika gagal, kita naikin PEP-nya, dan kalau nggak ada lagi pertimbangkan intubasi dan PEP ya. Oke, breathing. Kalau yang tadi heart rate-nya kurang dari 100 atau apu atau menggap-menggap, kita harus VTP kan. Lihat nih, kalau VTP-nya tidak efektif, parunya nggak ngembang, ya kan? Tapi kalau VTP-nya efektif, parunya ngembang. Jadi akan terlihat hasilnya, ya. VTP hanya dianggap efektif jika dada mengembang. Terus kita harus evaluasi efektivitasnya dalam 15 detik. Jadi kita evaluasi, kita udah ini ya benar, kita evaluasi ya. Ini yang paling ya. Posisi pertama semi ekstensi ya, airway-nya terbuka, ya pastikan tidak ada sumbatan. Kemudian selanjutnya ketiga, cara memegang sumber perlekatannya itu baik, dengan baik, menutupi hidung dengan mulut ya. Kita letakkan begitu di atas ya. Bukan diletakkan di dalam seperti ini ya, tapi diletakkan menutupi hidung dengan mulut ya. Nah, lurus begini. Kemudian ini Pegangnya simul ya. ini yang tidak jadi kita di sini di dalam bayi ya. Sambil kita bisa menentukan posisi bayinya semi ekstensi sehingga airway-nya terbuka. Di sini 20 sampai 30 kali bukan 60 detik ya. Makanya ombak lepas lepas ombak lepas lepas ombak lepas lepas selama 30 detik. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh PTP, bagaimana melakukan PTP yang baik ya. Oke, kemudian troubleshootingnya apa? Kalau kita lihat ternyata dadanya tidak mengembang, kita yang harus perhatikan sungkupnya benar nggak, bocor nggak, yang tadi besar kekecilan, oke. Kemudian ada presisi. Coba lagi PTP. Kalau gagal, kedua kita lihat barangkali ada lagi kita harus bisa berhenti, buka mulut, coba PTP lagi. Kalau gagal, baru naikkan tekanannya. Ya, alternatif masih nggak bisa juga ya, terpaksa kita intubasi. Ya, itu step-stepnya. Oke, ini tadi udah kita jelaskan ya kapan harus dikompresi dada. Nah,
sirkulasi. Jadi 1, 2, 3 dipijat di pipa molekuler lain ya. 1, 2, 3 baru ventilasi 1 ya. Oke, ini saya lanjutkan saja. Sirkulasi. Pada sirkulasi kita lihat ini adalah sirkulasi pemasangan umbilical emergency. Kita tahu ada 1 vena umbilical, 2 arteri umbilical. Jadi kita lakukan emergency dengan memasang memberikan cairan di umbilical ya, memastikan jalur obat siap pada saat 60 detik kompresi, laju denyut jantungnya masih di bawah 60, kita masukkan obat-obatan yang sudah disiapkan. Ini obat-obatan yang harus disiapkan, epinefrin 1/10.000 ya dosisnya. Kemudian jalurnya bisa IV, bisa alternatif lewat endotracheal tube ya. Nah, cairan yang diperlukan kira-kira biasanya adalah NaCl. Kalau kita lihat untuk resusitasi ya, 10 cc per kilo diberikan dalam 510 menit. Oke. Jadi kapan kita harus menghentikan resusitasi secara legalis? Kalau kita sudah melakukan semua tindakan resusitasi lebih dari 20 menit tapi tidak bisa adekuat, artinya tidak berhasil sampai 20 menit, oke, itu yang disarankan oleh IDAI. Jadi kita lakukan dulu semua resusitasi dengan maksimal. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah referensi bacaannya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Yang bertanya atau sudah? Ya. Saya izin bertanya mengenai algoritmanya, Dok. Kalau dari awal kita menilai maju tentu dan dari awal memang kurang dari 60, apakah kami langsung kompresi atau harus mencoba VTP dulu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kan kalau dia tetap kita harus lewati langkah awal itu tadi. Jadi oke, ini bayi berarti kan kurang dari 60 dia kan pasti tidak bugar. Artinya kita harus masuk ke yang kanan dong, yang VTP kan. Tapi kita langkah awal dulu, karena apa? Langkah awal dengan cepat. Jadi dari kita dapat bayi sampai kita lakukan VTP itu 60 detik harus beres. Tapi artinya kita berharap dengan kita langkah awal, kita rangsang, kita bersihkan ini, siapa tahu naik heart rate-nya jadi di atas 60. Jadi kita nggak perlu VTP. Tapi setelah kita langkah awal dia masih di bawah 60, kita VTP dulu dong. Karena apa? Kita nggak bisa kompresi kalau tadi perjanjiannya ventilasi tidak efektif. Jadi tetap stepnya dilewati dengan cepat. Langkah awal masih nggak bisa, masih di bawah 100 kita VTP, masih di bawah 60 baru kita masuk kompresi. Tetapi kita berharap dengan kita ventilasi yang baik udah nggak harus kompresi. Oke? Ada lagi? Yes. Saya mau bertanya untuk bagian isap lendir kan sebenarnya tidak mandatory, tidak wajib. Kita perlu saja hadirnya. Tapi jika perlu, seberapa dalam kami perlu memasukkan suctionnya, dikarenakan bisa vagal reflex juga kalau terlalu dalam. Ya betul, kita nggak akan sebenarnya kalau di udara lapis kita nggak perlu. Kita pun kalau suction hanya di sekitar mulut, kita nggak mungkin panjang-panjang masuk sampai ke bronkus enggak, tapi sekitar mulut, area orofaring, tidak sampai ke dalam. Kalau bayinya bugar kita nggak aktif. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya di luar ini. Oke, terima kasih.